Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, masih membahas ahkamul imamah, yaitu hukum yang berkaitan seseorang menjadi imam di dalam salat. Kita mengetahui bahwa seseorang ketika didaulat menjadi seorang imam di dalam salat berjamaah, bukan hanya sekedar memimpin gerakan ibadah salat, namun lebih daripada itu, seorang imam pada salat berjamaah adalah sebagai sosok qudwah, sebagai seorang teladan yang nantinya bisa dijadikan sebagai suri teladan oleh para jamaahnya. Di samping itu pula, seorang yang menjadi imam di dalam salat, maka dia juga memiliki kedudukan yang tinggi. Cukuplah hadis yang pada beberapa pertemuan yang lalu kita sebutkan, yang menunjukkan bagaimana keutamaan seseorang yang menjadi imam di dalam salat berjamaah. Namun lebih daripada itu, ada sebuah penekanan yang diinginkan oleh agama kita, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa seorang imam dalam salat itu bukan hanya sekedar memimpin gerakan-gerakan salat, namun lebih daripada itu penekanannya adalah dia bisa menjadi sosok qudwah yang akan bisa mengajari dan juga membimbing jamaahnya. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan di antara sekian banyak hikmah dan juga buah daripada syariat mengerjakan salat secara berjamaah di masjid, salah satunya adalah ta'limu jahil, agar kita bisa mengajari orang-orang yang tidak paham, tidak mengetahui bagaimana cara mengerjakan ibadah salat. Yakni, manakala ada seorang imam yang pandai, yang paham tentang tata cara salatnya Nabi SAW, setidaknya secara tidak langsung dia akan mengajari orang-orang yang menjadi makmum yang belum paham tentang tata cara salatnya Nabi, tentang cara membaca Al-Fatihah yang baik dan benar, dan seterusnya. Itulah penekanan yang ada pada sosok atau pribadi imam di dalam salat berjamaah. Oleh sebab itu, pada dua halaqah sebelumnya, kita telah menjelaskan sifat dan juga kriteria orang yang menjadi imam, di mana kalau kita bisa simpulkan, pada intinya orang yang menjadi imam adalah orang yang mempunyai keahlian di dalam bidang agama, orang yang memiliki keahlian di dalam bidang agama, yang mana Nabi SAW menyebutkan sifat-sifat seseorang didaulat menjadi imam dalam salat berjamaah, yakni apabila ada sebuah jamaah masjid yang ternyata di sana terkumpul beberapa orang yang memiliki kelebihan di dalam bidang agama, maka Nabi SAW menjelaskan kriteria yang pertama yang berhak untuk didaulat menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Dan orang yang paling banyak hafalannya pada zamannya Nabi SAW adalah orang yang menggabungkan dua perkara.
di samping dia banyak hafalannya, hafidh misalkan, dirinya juga paham tentang bacaan yang ia baca. Di samping itu juga dirinya mengetahui sunnah atau ajaran di dalam mengerjakan ibadah salat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Dan apabila sama di antara jamaah masjid tersebut, semuanya sama hafalannya, ilmunya dan seterusnya, maka Nabi menjelaskan bahwa yang didahulukan adalah orang yang paling paham tentang sunnah Nabi, atau dengan istilah lain adalah orang yang paham dan paling mengerti ilmu tentang tata cara salatnya Nabi, ahkamus salat, ya hukum-hukum seputar ibadah salat, mulai dari syarat, rukun, kewajiban dan juga sunnahnya. Maka ini yang didahulukan. Apabila dari segi hafalannya sama, dari segi ilmunya sama, maka kedepankan orang yang paling memahami tentang tata cara salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu apabila mereka semua sama dari segi hafalan, dari segi ilmu pengetahuan tentang tata cara salatnya Nabi, semuanya sama, siapa yang dikedepankan? Maka yang dikedepankan adalah orang yang lebih dulu mengerjakan amal soleh, yaitu dalam hal ini orang yang lebih dahulu melakukan hijrah. Orang yang melakukan hijrah. Ya. Dan apabila ternyata semua jamaah yang ada dalam masjid tersebut dari segi hafalan sama, dari segi ilmu tentang tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama, kemudian mereka pun ya melaksanakan hijrah bersama-sama, maka baru yang terakhir dikedepankan dari sisi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yakni yang paling sepuh atau yang paling tua. Ini urutan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan ya, yang layak menjadi imam dinilai dari kecakapan dalam masalah ilmu. Kecakapan dalam masalah ilmu, yakni yang paling paham tentang Al-Quran. Apa yang ia baca, dirinya memahami dari segi bacaan dan juga dari segi makna serta maksud dari apa yang ia baca. Seperti yang saya jelaskan di awal, supaya seorang imam yang dirinya mengetahui bacaan yang ia baca itu bisa memberikan sebuah pesan dari bacaan yang ia baca. Ya, misalkan ketika kita ingin memberikan nasihat dari bacaan salat yang ingin kita sampaikan kepada jamaah, misalkan dalam masalah penjelasan bahwa kita semuanya adalah ya saudara. Ya ayyuhalladzina innamal mu'minuna ikhwah. Misalkan kita membaca di dalam surat Al-Hujurat untuk menjelaskan kepada jamaah bahwa kita semuanya hakikatnya adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi ketika seorang imam itu paham apa yang ia baca, setidaknya dia bisa memberikan sebuah nasihat melalui bacaan di dalam salatnya. Makanya tadi saya jelaskan, di samping dia juga menghafal, dia paham, juga dia mengetahui maksudnya. Sehingga beda antara orang yang membaca Al-Quran di dalam salatnya, dirinya paham maksud dan juga tafsirnya, dengan orang yang hanya sekedar menghafal. Ada penghayatan. Inilah yang diinginkan. Dari penghayatan tersebut setidaknya nanti akan mampu menyentuh dan menembus hati para jamaah, sehingga ketika imamnya itu tersentuh dengan bacaannya ya sampai menangis dan seterusnya, jamaahnya itu tidak bingung. Ya, jamaahnya tidak bingung. Karena ada sebuah pengalaman dahulu, ya ada seorang imam yang mengimami salat tarawih pada saat itu. Kemudian imamnya sampai tersentuh dengan bacaan yang ia baca. Kemudian menangis. Ya, ketika selesai salat, maka jamaahnya bertanya, "Ustadz, kenapa kok menangis? Ustadz, kenapa kok menangis?" Jadi dikira menangisnya itu bukan karena bacaan. Akan tapi mungkin ya jamaah itu mengira, oh ini apa dicokot semut apa kayak gitu ya.
Jadi mereka tidak memahami bahwa ketika imam menangis itu karena bacaan yang dibaca, ya, bacaan yang dibaca. Jadi ada pesan yang tersirat kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan dari kecakapan dalam masalah ilmu, yaitu yang paling memahami, paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan dalam masalah ilmu, ilmu. Ya, kemudian setelahnya dipilih orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan amal saleh, yaitu dalam hal ini diberi contoh dalam masalah hijrah. Ya, orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan amal saleh. Kalau sekarang mungkin ya kita tidak melaksanakan ibadah yang satu ini, yaitu hijrah, maka bagaimana cara kita memilih ketika misalkan dalam satu jamaah ya kita ingin memilih mendaulat seorang imam, ya bagaimana cara kita mendahulukan ketika dari segi hafalan. Misalkan kita punya 3 kandidat, kita memiliki 3 kandidat, dari segi hafalan mereka sama, dari segi ilmu mereka sama. Lalu bagaimana cara kita mengedepankan? Lihat siapa yang lebih dahulu ya banyak melakukan amal soleh. Amal soleh di sini bukan hanya sekedar dari masalah hijrahnya, mungkin dari pertama kali yang belajar ya, atau yang pertama kali mengaji, atau yang pertama kali menghafal Al-Quran, yang lebih dahulu hafal, atau yang lebih dahulu banyak hafalan sunnahnya dan seterusnya. Itu yang didahulukan. Baru yang terakhir dipilih orang yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapat tempat dalam masalah ini, yaitu orang-orang yang sepuh, orang-orang yang telah melewati ya manis atau asam manisnya garam kehidupan ini, yaitu orang-orang tua kita. Senioritas pun mendapatkan tempat dalam masalah ya ahkamul imamah ini. Namun pilihannya jatuh pada pilihan yang terakhir ya, apabila dari segi keilmuannya sama, dari segi ya terdepannya di dalam mengerjakan amal soleh semuanya sama, lalu dipilihlah ya orang-orang yang lebih tua. Ini adalah hukum asal. Di dalam kita memilih seorang imam atau mendaulat seorang imam. Pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan dalilnya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang layak untuk menjadi imam pada suatu kaum adalah yang paling aqra', yang paling pandai, paling paham tentang bacaan Al-Quran. Wa in kanu sawa fil qira'ah, ya, fa in kanu fil qira'ah sawa fa a'lamuhum bis sunnah. Lalu apabila mereka semua sama dari segi bacaan, dari segi pemahamannya tentang Al-Quran, maka yang paling paham tentang sunnah, yang paling paham tentang ilmu agama, yang paling faqih ya tentang ilmu salat. Kemudian wa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan. Lalu apabila mereka semuanya sama dari segi Al-Quran, pemahamannya Al-Quran dan juga ilmu dan juga kefakihannya sama, maka yang paling depan adalah yang didahulukan adalah yang paling pertama melakukan ibadah hijrah. Ya, fa in kanu fil hijrati safa fa aqdamuhum as-sinnan. Dan apabila semuanya sama, maka dahulukan yang paling sepuh, Ini hukum asal, dan kita masuk pada hukum pengecualian dari hukum asal tadi. Ya, karena di sana ada pengecualian yang diberikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam secara langsung bahwa ada beberapa perkara yang mana seseorang ada yang lebih berhak untuk menjadi imam walaupun pada saat itu hadir ya pada sholat berjamaah tersebut orang-orang yang memenuhi kriteria di atas, ya, bahwa ada orang yang lebih berhak untuk menjadi imam pada suatu kondisi, pada suatu tempat,
walaupun pada saat itu hadir orang-orang yang memenuhi kriteria-kriteria di atas. Ya, apa itu? Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada tiga. Ada tiga. Yang pertama yaitu ketika ada suatu masjid atau musola yang sudah ada imam ratibnya. Ketika ada masjid atau musola yang di situ sudah ada imam ratibnya. Imam ratib adalah imam yang memang dipilih sama takmir atau lembaga ya, yang mengurusi masjid tersebut untuk menjadi imam tetap salat 5 waktu. Maka di sini tidak boleh orang mendahului beliau atau mendahului imam ratib tersebut, walaupun yang mendahulinya itu adalah orang yang memenuhi syarat di atas ya, dari segi hafalannya luar biasa, dari segi ilmunya luar biasa, kemudian untuk amal solehnya juga yang paling terdepan, kemudian mungkin juga senior ya dari segi usia dan seterusnya. Tetap ketika di suatu masjid sudah ada imam ratibnya, tidak boleh ada orang yang mendahului. Ini etika, ini adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tujuannya adalah agar kita bisa ya menghargai dan menghormati keputusan atau sebuah ya keputusan yang telah diberikan sama takmir pada masjid tersebut. Ya, karena ada sebagian orang yang ketika merasa dirinya itu sudah merasa dirinya lebih layak untuk menjadi imam, ketika imamnya belum sempat ya maju ke depan, dia langsung mendahului. Maka ini bukan termasuk etika yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ustaz kalau seandainya imam tersebut nggak cakap di dalam memimpin salat, mungkin dari bacaannya, kemudian dari segi gerakannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap ketika ada imam ya masjid yang telah dipilih, maka kita tidak boleh mendahului. Kapan kita boleh mendahului? Tatkala beliau atau imam tersebut memberikan izin kepada kita, itu tidak masalah. Ya, ketika mengizinkan, monggo ya jenengan yang lebih paham, lebih banyak hafalannya maju ke depan menjadi imam, maka itu baru dibolehkan. Akan tapi selagi imam tersebut belum mengizinkan, nggak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika mengerjakan salat jamaah di rumah atau suatu lingkungan, maka yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah pemilik rumah tersebut. Yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah pemilik rumah tersebut atau penghuni lingkungan tersebut. Misalkan di sebuah pondok pesantren, ya, maka yang lebih berhak adalah pemiliknya, yaitu mudir, ya, pengasuh pondok dan seterusnya. Ketika dikerjakan di rumah, maka yang paling berhak adalah sahibul bait, ya, adalah sahibul bait. Ini juga sebagai etika, ya, etika yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan masalah ini. Jadi ketika kita ya mengerjakan ibadah salat pada sebuah lingkungan, ya, di pondok pesantren atau misalkan di rumah, ya, maka kita tidak boleh tiba-tiba langsung menjadi imam tanpa ada izin dari pemilik rumah tersebut. Ya, ketika pemilik rumah mengatakan monggo jenengan yang maju untuk jadi imam, maka baru kita maju. Ya, baru kita maju. Ketika belum ada izin, maka nggak boleh. Yang lebih berhak dalam masalah ini adalah sahibul bait. Kemudian yang ketiga adalah ketika mengerjakan sholat di sebuah lingkungan pemerintah atau sebuah kekuasaan atau kantor, ya, atau pabrik atau apa, ya, maka yang paling berhak untuk menjadi imam adalah pimpinan yang ada pada kantor tersebut atau pada perusahaan tersebut, pada pabrik tersebut, atau kalau di kantor kelurahan berarti Pak Lurahnya, kalau di kecamatan Pak Camatnya, ketika di lebih tinggi lagi di kabupaten berarti Pak Bupati dan seterusnya. Ya, ini adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah yang lebih berhak. Mereka adalah yang lebih berhak atau yang ditunjuk sebagai penggantinya. Ya, misalkan Pak Bupati nggak sempat mengimami jadi imam sholat, maka beliau
memberikan amanah, menunjuk siapa yang menjadi imam ya pada lingkungan kantornya. Maka di sini tidak boleh ketika ada orang luar walaupun memenuhi kriteria yang disebutkan oleh Nabi dari segi kecakapan, agama, hafalan dan seterusnya itu memenuhi, ketika ya dirinya salat di lingkungan tersebut, maka nggak boleh dia mendahului, tetap menunggu. Dan yang lebih berhak untuk menjadi imam adalah pemimpin pada lingkungan tersebut atau naibnya atau penggantinya. Baru ketika misalkan ya penggantinya mengizinkan kepada Anda, maka dibolehkan ya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud, la ya'umur rajulu fi baitihi wala fi sultanihi illa bi'idnihi. Tidak boleh seseorang menjadi imam pada rumah ya, ketika di rumah atau di sebuah daerah yang ada pemimpinnya ya, kecuali melalui izinnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan la ya'umanna rajulu rajula fi ahlihi wala fi sultanihi illa bi'idzni. Tidak boleh seseorang menjadi imam bagi seseorang di rumahnya atau di daerah lingkungan yang ada pemimpinnya di sini, kecuali dengan izinnya. Ya, ini hukum pengecualian dari kaidah dasar tadi di dalam mendaulat menjadi imam. Mudah-mudahan bisa sedikit dipahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Wallahu taala alam bissawab. Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbagi ini. Semoga kita bisa memahami dari penjelasan yang antum sampaikan dan juga bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan di kesempatan hari ini. Baiklah keluarga Insani dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Bagi Anda yang akan bertanya, silakan di kesempatan pagi hari ini berkenaan dengan kajian kita. Anda bisa juga pertanyaan Anda via SMS di nomor 085 600 100 880. Silakan untuk bisa memanfaatkan waktu untuk bisa berinteraktif dengan beliau Ustadz Abu Umamah Arif Hidayatullah Hafidhullah Ta'ala. Baik Ustadz, di kesempatan hari sudah ada pertanyaan yang masuk. Kita langsung saja bacakan pertanyaan dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jika ada seorang imam yang lupa dari gerakan sholat dan qadarullah yang menjadi makmum adalah sebagian besar para wanita, ini bagaimana cara menasihatnya Ustadz atau mengingatkannya? Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ketika ada imam yang lupa dalam gerakan sholat, kemudian mayoritasnya menjadi makmum adalah para wanita, bagaimana cara kita mengingatkan? Dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih bahwa ketika seorang wanita ingin mengingatkan imamnya, maka hendaknya dengan bertepuk tangan. Ini berbeda dengan laki-laki. Ya. Ketika laki-laki dan dia menjadi makmum mendapati imamnya salah dalam gerakan, maka mengucapkan tasbih atau membaca subhanallah. Ya. Jadi untuk perempuan itu dengan tepuk tangan. Tepuk tangan di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, itu bukan seperti tepuk tangan yang kita selama ini lakukan, akan tetapi ya kita gunakan tangan kanan ini, ya tangan kanan kita pukulkan di punggung tangan kiri kita. Jadi tangan kiri kita kan masih berada di mana? Misalkan kita masih berdiri, kemudian mendapati imamnya itu keliru, maka wanita ya bertepuk tangannya dengan mengangkat tangan kanan, kemudian menepuk punggung tangan kiri kita. Demikian pula ketika kita dalam posisi misalkan mendapati imam itu keliru, ya tidak tasyahud awal, yang seharusnya misalkan pada sholat maghrib seharusnya imam pada rakaat yang kedua tasyahud awal, namun imam lupa sehingga langsung berdiri. Ya, bagaimana bagi seorang wanita ya, atau jamaah para wanita ketika tidak mendapati sama sekali jamaah pria, maka jamaah wanita itu mengingatkannya dengan
melakukan tadi apa, tepuk tangan tadi, ya, dengan tepuk tangan tadi. Namun ingat, ketika di sana ada jamaah pria, ya, ada jamaah pria, maka itu bisa gugur dengan ingatan atau peringatan yang disampaikan oleh jamaah pria. Ya, jadi hukum ini apabila ya memang tidak ada jamaah laki-laki atau apabila jamaah laki juga ikut lupa, ya baru nanti tugas jamaah para wanita. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini pertanyaan dari minggu atau di pekan yang lalu berkenaan dengan posisi imam dan makmum bagi para wanita Ustaz. Posisi imam dan makmum bagi para wanita. Bagi para wanita. Sama-sama wanita. Sama-sama wanita. Ya. Dijelaskan oleh para ulama tentang posisi imam bagi jamaah para wanita adalah berada di tengah-tengah. Artinya posisinya misalkan jamaahnya ada 5. Ya, jamaahnya ada 5. Maka imamnya berdiri di tengah, kemudian 2 jamaah berada di sebelah kanannya dan 2 jamaah berada di samping kirinya. Ya. Para ulama menjelaskan hal tersebut dikarenakan ya tujuan inti dari hal tersebut adalah untuk menjaga kehormatan dan juga auratnya, ya, sampai sedemikian ya syariat kita menghargai, menghormati para wanita ya, dalam masalah sholat saja yang mereka diatur sedemikian rupa, apalagi di luar ibadah sholat. Jadi inti dari apa yang ditanyakan ya ketika jamaahnya para wanita ingin mengerjakan sholat berjamaah, maka imamnya berada di tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya Ustaz. Datanya dari hamba Allah yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana sikap kita terhadap seorang imam yang membaca bacaan dari suratan itu terlalu cepat Ustaz, sehingga tidak tumaknina, sehingga para makmum ini gugup dan dalam membaca bacaan dalam sholat. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, yang cepat itu bacaan suratannya atau gerakan sholatnya? Kemungkinan keduanya bisa berbarengan Ustaz. Berbarengan, ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa seseorang ketika menjadi imam dalam sholat itu bukan hanya memimpin gerakan ibadah sholat, akan tetapi dia juga ya menjamin ya ada amanah yang berada di pundaknya untuk menjamin keabsahan sah tidaknya sholat jamaah yang kita pimpin. Oleh karena itu ya tanggung jawabnya berat menjadi seorang imam dalam sholat. Karena apa? Sah tidaknya sholat yang berada di belakang kita itu sangat erat kaitannya dengan cara kita memimpin ibadah sholat berjamaah tersebut. Apabila kita tidak memahami mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang syarat dalam ibadah sholat, niscaya kita akan menjadikan seluruh jamaah sholatnya tidak sah. Contoh misalkan karena kita tidak paham bahwa salah satu syarat atau salah satu rukun ibadah sholat, para ulama kita sepakat salah satu rukun ibadah sholat adalah tumakninah. Tumakninah itu adalah ketika kita melakukan gerakan setidaknya tidak terlalu cepat. Jadi orang kalau menjadi imam dalam sholat itu bukan hanya yang penting sholatnya sendiri, tidak memperhatikan kondisi jamaah. Ini keliru. Tetap diperhatikan ya kondisi jamaah. Ketika kita tidak paham bahwa yang namanya tumakninah adalah rukun, maka akan mengakibatkan memberikan efek yang sangat fatal, yaitu sholat kita tidak sah. Karena rukun adalah sebuah ibadah, ya rukun sholat adalah sebuah ibadah atau sebuah gerakan atau sebuah bacaan dalam sholat yang harus kita lakukan. Apabila tidak kita penuhi, maka sholat kita tidak sah. Tidak sah. Inilah barangkali ya kenapa Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang mengerjakan sholat begitu cepat, kemudian
ia menghadap kepada Nabi. Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ya, ulangi salatmu karena sejatinya engkau belum salat. Ya, coba hadis ini kita renungi. Manakala kita mengerjakan ibadah salat atau manakala kita menjadi imam, ya, apakah ketika Nabi SAW melihat cara kita mengimami salat, Nabi mengatakan bagus, mengatakan sempurna, atau mengatakan sama seperti kepada sahabat, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi salatmu karena sejatinya engkau belum salat. Ini yang patut kita perhatikan dalam masalah ini. Jadi sekali lagi, nasihat untuk imam, hendaknya ketika memimpin salat berjamaah, perhatikan tumak ninahnya, pelajari ya tata cara salat, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang wajib, dan seterusnya. Kemudian bagi para jamaah ketika menjumpai imamnya semacam tadi, seperti sering saya singgung, ya ada dialog di sana. Ya, kita memberikan masukan kepada takmir, ya, karena tentunya ketika masjid itu memiliki pengurus. Ya, kita masuk, ya, memberikan masukan kepada pengurus, kepada takmir, bahwa imamnya mohon jangan terlalu cepat, karena kita kepundal-pundal. Ya, kan nggak lucu ketika sholat kok jadi balapan. Ya, jadi arena balapan. Ya, imamnya sudah ruku, jamaahnya baru membaca waladhdallin. Ketika makmumnya ruku, imamnya sudah Rabbana lakal hamd. Ya, ketika makmumnya i'tidal, Rabbana lakal hamd, ya, imamnya sudah di sujud sana. Ya, ini kan balapan. Si menang siapa? Si menang setan akhirnya kan. Jadi sekali lagi ada dua arah, masukan untuk imamnya, kemudian dari imamnya juga harus memperhatikan masalah yang satu ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya dari saudara kita, pendengar dari Banjarnegara dan juga dari Metenggeng, yang menanyakan seputar seorang imam yang bacaannya kurang fasih Ustaz dalam hukum tajwid dan juga tidak mau digantikan. Ini mohon nasihatnya Ustaz. Ya, ini salah satu masalah yang sering kita jumpai ketika ada seorang imam dari segi bacaannya kurang betul dari tajwidnya, dari segi bacaannya, akan tetapi ketika diingatkan atau ketika ada usaha supaya diganti, dirinya tidak mau, sehingga ada, ya, terkadang ada sebagian jamaah yang akhirnya melakukan kudeta dalam tanda kutip, memboikot atau mengkudeta imamnya, ya. Jadi melakukan beberapa tindakan-tindakan yang supaya imam tersebut itu dilengsarkan. Ini sebenarnya tidak baik. Ini berawal dari ketidakpahaman kita menjadi seorang imam sholat. Betul bahwa ketika kita menjadi imam sholat ini merupakan martabah, sebuah kedudukan, ya, sebuah kedudukan yang mulia. Akan tapi kita juga harus berkaca, cakap enggak kita menjadi imam sholat, pantas enggak, sesuai enggak dengan kriteria yang disebutkan oleh Nabi, karena Nabi secara langsung memberikan kriteria kapan seorang itu berhak, ya, menjadi imam. Ketika tidak terpenuhi, dari segi bacaannya sudah rusak, belum lagi nanti kalau kita coba mendalami makna dari bacaan yang rusak kita, akan berakibat fatal. Ya, contoh misalkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu ternyata keliru. Ya, ternyata keliru. Ya, misalkan kita membacanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang keliru di sini? Harusnya Alhamdulillah. Untuk yang bacaan seperti ini, maka tidak dimaafkan. Salat kita tidak sah karena Al-Fatihah adalah rukun. Ya, atau misalkan iyyaki, ya, na'budu wa iyyaki nasta'in, atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu juga maknanya sudah rusak karena seakan-akan di iya itu ada apanya? Ada hamzah yang disukun, ya, maka rusak, maknanya rusak. Atau misalkan, ya, bacaan yang lain, Alhamdulillahi Rabbil Alamin misalkan, itu juga seakan-akan ada haknya yang
berhamzah itu juga rusak maknanya. Adapun untuk bacaan yang tidak sampai merusak makna, maka para ulama ya masih membolehkan untuk didaulat menjadi imam, namun bukan pada imam secara umum. Artinya adalah dia boleh jadi imam, akan tapi pada komunitasnya. Komunitasnya artinya dikhususkan menjadi imam pada orang-orang yang memang cara bacanya belum benar. Cara bacanya belum benar, sehingga ketika dia menjadi imam pada sebuah masjid lalu dijumpai di antara jamaah ada yang lebih pandai dalam bacaannya, dia berdosa. Berdosa. Jadi perhatikan masalah ini ya. Adapun ketika kita mendapati imam yang tidak mau diturunkan, maka ya kita tempuh dengan cara yang baik seperti tadi saya sampaikan. Kita bisa diskusikan dengan dengan takmir masjid ya, jangan sampai kita memboikot atau jangan sampai kita malah dongkol ya, jengkel kemudian meninggalkan masjid tersebut. Ini cara-cara yang tidak baik. Wallahu taala alam bissawab. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.